Orang tua bisa bawa anak-anaknya jalan, sore-sore bisa menikmati kota. Kawasan-kawasan yang dulu hanya dinikmati terus kelompok orang, sekarang semua orang. Contoh nih, Jalan Sudirman, itu jalan paling lebar di Indonesia. Ya. Itu satu-satunya jalan di Indonesia yang gedungnya tinggi-tinggi. Tapi siapa yang menikmati jalan itu? Ya hanya orang yang kerja di situ. Betul. Selama berpuluh-puluh tahun ya kalau nggak kerja di situ ngapain ke Jalan Sudirman? Ya. Oke? Begitu itu dibangun trotoar, ini seperti demokratisasi Jalan Sudirman itu. Mendadak trotoarnya lebar 8 meter setiap sisi, orang bisa berjalan kaki dan anak-anak, orang tua jalan ke situ. Lalu kita siapin ada JPO banyak di situ. Apa yang menarik dari fenomena ini? Dari fenomena ini adalah orang tua bawa anak-anaknya ke sana. Ini yang saya bayangkan nih. Bisa jadi orang tua masih hidupnya sederhana, bisa jadi. Tapi ketika dia sampai ke situ dia bawa anak-anaknya. Nak, kau belajar yang rajin ya nak ya. Biar suatu saat kau bisa punya gedung di sini nih. Suatu saat kau bisa kerja di tempat ini nih. Ini bisa saja kami ini masih belum sejahtera. Tapi kau belajar yang rajin ya, kerja keras ya. Biar suatu saat kau bisa punya tempat seperti ini. Jadi orang itu melihat ada harapan ke depan. Ini adalah Indonesia. Indonesia kita dan semua yang bekerja di gedung-gedung itu mayoritas adalah bisa dibilang hampir semua lah anak-anak hasil pendidikan Republik ini. Jadi tempat ini berubah dari sekedar tempat orang mencari penghidupan, datang ke situ untuk cari uang, untuk kerja, untuk bisnis, berubah menjadi sebuah fasilitas yang bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Itulah salah satu ciri kota modern. Alhamdulillah Jakarta sekarang sudah melakukan. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan nanti ke depannya. Betul, dan sedikit demi sedikit sudah mulai dinikmati oleh masyarakat begitu ya Bang. Jadi intinya hanya memperbaiki dan juga membuat trotoar semakin bagus di Jakarta saja sudah memperbaiki banyak hal, intinya seperti itu. Dan juga manfaatnya bukan sekedar kita rajin berjalan kaki atau mempermudah itu semua, tapi juga ada banyak hal yang akhirnya berubah. Nah, kalau tadi kita bicara soal trotoar, itu juga tidak bisa dipisahkan dengan namanya moda transportasi. Yang saya tahu bukan cuma trotoarnya saja yang kemudian diperbaiki, diperluas, menjadi lebih layak untuk pejalan kaki, tapi juga dimudahkan dengan adanya moda-moda transportasi. Jadi kalau misalnya jalan kaki mau pergi ke kota tua, naik Transjakarta, jalannya enak, turun di sini juga akhirnya jalannya enak, begitu ya Bang. Jadi bukan cuma fisiknya saja, tapi juga hal lain terintegrasi. Mau ditambahkan Bang? Iya, betul. Jadi satu nyaman tentu, yang kedua terjangkau. Terjangkau itu apa sih? Harganya dan lokasinya. Jadi sekarang moda transportasi umum Jakarta itu di tahun 2017 pada saat kami mulai bekerja di Jakarta, jangkauannya itu 42% kota Jakarta. Oke. Sekarang alhamdulillah sudah terjangkau 85% kota Jakarta. Terjangkau kendaraan umum. Jadi artinya pergi dari mana saja bisa sampai kemana saja, terus tersambungkan. Nah, lalu yang kita merasa bersyukur juga adalah bahwa sekarang mereka itu bisa menggunakan transportasi umum tanpa biaya yang tinggi dan ada kepastian bahwa kalau saya naik kendaraan ini berapa lama akan sampai dan lain-lain. Jadi ketersambungan ini, connectivity di kota seperti Jakarta ini harus dibangun supaya warga di Jakarta punya kelebihan pengeluaran untuk urusan lain. Gini, Daniar, warga Jakarta itu biaya transportasi itu bisa sampai 30% dari spending dia. Kenapa itu terjadi? Karena kami di pemerintahan nyiapin aspalnya. Soal kendaraannya silakan Anda beli sendiri kendaraannya, bensinnya silakan Anda beli sendiri, mobilnya silakan pilih sendiri. Kami nggak nyiapin, itu diubah. Kami sekarang siapin mobilnya, kami siapin jalannya, silakan Anda naik kendaraan yang kami siapkan. Dengan cara begitu, maka biaya hidup dia langsung turun, target kita 8%. Dari semula mengeluarkan 30% kalau dia naik motor sendiri, begitu dia naik kendaraan umum, rutin setiap hari, maka spending dia bisa turun sampai 8%. Jujur sudah terasa di saya Pak. Sudah saya. Sudah terasa. Jaraknya lumayan dari rumah saya ke kantor, kemudian naik transportasi umum, hingga akhirnya membuat saya, wah itu tadi banyak sekali manfaatnya, irit banget Pak. Jauh, apalagi di tengah-tengah harga yang sedang naik ya. Betul. Jadi tujuannya itu ya tentang mobilitas, ya tentang lingkungan hidup, ya tentang persatuan, ya tentang kesetaraan, tapi juga ya tentang pengeluaran keluarga yang lebih hemat. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini langsung angguk-angguk ya. Berasa Pak, Bu?
Berasa katanya. Berasa ya. Ini masih ada lagi nih yang mungkin berasa. Biasanya kalau orang-orang dulu berpikir ke Jakarta ngajaknya kemana sih? Ke mall katanya gitu. Iya, Tapi iya. sekarang sudah mulai muncul akhirnya banyak sekali taman-taman yang direvitalisasi. Pertama misalnya nih yang lagi hit sekarang, mana? Tebet Eco Park. Udah ke sana Pak, Bu? Nah, ada yang udah, ada yang belum ke sana ya. Terus juga ada Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Betul. Ya, itu juga baru saja diresmikan, baru saja selesai untuk renovasinya. Dan juga itu terintegrasi dengan MRT ya, Bang Ya. Yus ya. Jadi bukan cuma fisiknya yang terintegrasi, tapi juga banyak hal. Misalkan saja tadi masalah tarifnya dari satu transportasi ke transportasi yang lain yang saya tahu seperti itu. Nah sebetulnya prosesnya seperti apa sih Bang? Rahasia untuk transformasi, integrasi, transportasi dan juga tempat. Betul. Oke, gini. Jadi transportasi umum di Jakarta itu bukan baru, sudah lama. Tetapi jalan sendiri-sendiri, tidak dijadikan sebagai sebuah sistem satu kesatuan. Waktu kami mulai bertugas, kita buat nih namanya Jaklingko. Ini mereka berkecil nih. Iya. Ini dia Jaklingko nih. Jadi Jaklingko ini adalah satu konsep di mana seluruh operator yang berada di Jakarta, yang dulunya nih, Daniar operator itu menerima pembayaran dari warga. Kalau naik angkot bayar, naik metro mini bayar, naik itu semua bayar, Kopaja bayar tuh. Kita ubah itu sekarang. Jadi operator-operator ini mereka menjual jasanya kepada pemerintah. Kami beli jasa mereka. Tapi cara menghitungnya bukan per penumpang, tapi kami menghitungnya dalam satu hari berapa kilometer Jarak ya. jaraknya. Jadi rata-rata 100 km plus minus 10. Jadi dia setiap hari harus berputar tuh. Ngikutin rutenya 100 km kira-kira. Iya. Nanti kami bayar per kilometer. Nah, apa yang terjadi ketika itu dilakukan? Mereka nggak lagi kebut-kebutan rebutan penumpang. Karena mereka penumpangnya 5 atau 10, bayarnya sama. Iya. Kemudian yang kedua, mereka ada kepastian pendapatan. Betul. Nggak ada lagi rute gemuk, rute kurus, rute basah, rute kering, nggak ada. Semua rute itu sama. Dan memang pemerintah itu kan menyediakan transportasi itu untuk semuanya, bukan untuk daerah yang padat penduduk aja. Kemudian yang ketiga, mereka tidak lagi kerepotan merawat kendaraannya. Karena biaya yang dibayarkan sesuai dengan ongkos yang dikeluarkan. Rapatnya itu 77 kali dalam 6 bulan untuk menentukan berapa biaya per kilometer itu. Dan panjang. Tapi begitu ketemu kesepakatan, lalu mereka tenang tuh. Nah di sisi lain warga tidak lagi membayar kepada perusahaan-perusahaan transportasi itu. Warga bayar ke pemerintah. Tiap 3 jam dia bayar Rp10.000. Tiap 3 jam. Atau kalau kemarin kita bayar itu Rp5.000 per 3 jam. Apa yang terjadi dengan cara seperti itu? Mereka pindah-pindah dari satu kendaraan ke kendaraan lain tanpa ada biaya tambahan. Semuanya satu sistem. Cuma tapping aja. Tap terus pindah, tap terus pindah. Kenapa 3 jam? Karena kira-kira kalau ukuran Jakarta ini pergi dari satu ujung ke ujung lainnya maksimal 3 jam, nggak sampai lah, 1,5 jam udah sampai. Tapi dengan cara seperti itu, kemudian warga punya kepastian bahwa saya bisa menjangkau titik X dengan biaya seperti ini yang sama. Nah, selisihnya di situ subsidi. Kami bayar per kilometer untuk operator, warga bayar ke pemerintah per 3 jam. Itulah yang dilakukan. Nah, selisihnya subsidi. Begitu itu kita kerjakan, apa yang terjadi? Dan ya, pengguna kendaraan umum di Jakarta tahun 2016-17 itu 350.000 per hari. Namanya daily ridership. Tahun 2020 udah jadi 1 juta. Oke, naik 3 kali lipat. Oke, dalam waktu yang relatif singkat. Nah, kalau yang meningkat itu jumlah bisnya, jumlah mikrotransnya, itu artinya kita punya uang untuk belanja kendaraan. Tapi kalau yang meningkat adalah penumpangnya, itu artinya warga mengubah perilakunya. Dan Daniar barangkali termasuk yang itu. Bisa jadi, termasuk itu, sudah jelas sih Bang. Sudah jelas kan? Termasuk yang merasakan, oh ternyata naik kendaraan umum. Nah sekarang saya ingin mengajak kepada semua. Memori kita atas kendaraan umum itu adalah masa lalu. Di mana asapnya warnanya abu-abu hitam, penuh, kebut-kebutan,
di tengah jalan diturunin suruh pindah bis yang lain. Sekarang udah nggak ada tuh. Jadi sekarang ini tulisan yang dulu biasanya ada di belakang bis tuh, sesama bis kota dilarang saling mendahului, udah nggak relevan lagi tuh tulisan itu. Iya. Karena sudah tidak perlu saling mendahului, masing-masing betul. punya rutenya. Nah, ini sebuah terobosan yang sederhana sekali. Bukan rocket science ini simple sekali. Tapi justru yang sederhana inilah yang ternyata alhamdulillah kita rasakan berdampak pada jumlah orang yang mau naik kendaraan umum di Jakarta. Wah, luar biasa ya. Kolaborasi itu utamanya dengan pihak swasta ya, Bang ya. Nah, ada siapa-siapa lagi kemudian? Tahu kan bisa juga setelah itu sewa sepeda nih. Sepeda juga sudah banyak. Betul. Ada berapa titik sih itu, Bang? Ada 67. Wow. Ada 67 titik per peminjaman sepeda di seluruh Jakarta. Jadi naik kendaraan umum, turun bisa pinjam sepeda. Lanjut sampai ke tempat tujuan, nanti bisa balikin lagi. Iya. Jadi kemudian jalur sepeda. Iya. Kita membangun lebih dari 100 km jalur sepeda. Dan mudah-mudahan sampai tahun 25 bisa 500 km jalur sepeda. Nah, kita berharap dengan jalur sepeda seperti itu, maka warga di Jakarta itu memandang sepeda bukan sebagai alat sport, tapi sebagai alat transport. Nah, selama ini kita pandang sepeda itu sebagai alat olahraga. Jadi kalau mau naik sepeda, bajunya khusus, sepatunya khusus, kemudian serba khusus. Padahal sepeda sebagai alat transportasi itu pakai batik boleh, pakai baju biasa boleh, pakai sepatu apa saja boleh. Jadi bersepeda itu sebagai alat transportasi. Jadi saya menganjurkan kepada warga, yuk punya sepeda. Kalau pergi yang dekat-dekat pakai sepeda. Lalu misalnya orang yang kerja di kantor, barangkali kalau naik sepeda dari rumah ke kantor itu punya tantangan tersendiri lah, jaraknya, kemudian macam-macam. Ya udah, kalau gitu taruh sepeda di kantor. Kalau makan siang mau pergi naiklah sepeda. Kalau ada meeting-meeting di luar pakailah sepeda di sekitar kantor. Tidak perlu kemudian harus dari rumah ke kantor naik sepeda. Itu perlu idealisme tersendiri dengan situasi yang sekarang kita hadapi. Tapi keseharian punya sepeda di kantor itu bermanfaat. Lalu kita membuat regulasi mengharuskan 10% tempat parkir khusus untuk sepeda. Jadi sekarang kalau ke mall ada tempat parkir sepeda, ke kantor ada tempat parkir sepeda, karena ada keharusan bikin tempat parkir untuk sepeda. Lalu kita katakan juga kepada masyarakat itu milikilah ini tempat shower. Karena biasanya di kantor-kantor itu yang punya shower pejabat, yang staff nggak punya tempat kamar mandi di ruangannya. Pejabat, kemudian manajer ke atas, direksi itu pada punya tuh di ruang kerjanya kamar kecil, mereka bisa shower. Nah, kalau kantor-kantor itu menyiapkan tempat shower, maka mereka yang naik sepeda bisa shower juga di situ. Jadi tempat parkir, shower itu penopang supaya orang menaik sepeda. Jadi contoh bagaimana kita mengubah sepeda yang dipandang sebagai alat olahraga menjadi alat transportasi. Itu yang terjadi di kota kita. Dan habitnya kemudian sudah mulai perlahan berubah ya. Banyak masyarakat ya, Pak, awal-awal pandemi ya, Bang ya pasti punya sepeda ya. Tadi dikatakan untuk sport sekarang. Kita punya catatan di Jakarta ini pengguna sepeda sebagai transportasi itu meningkat 10 kali lipat. Wah, ya, 10 kali lipat. Satu tentu karena pengalaman pandemi kemarin. Yang kedua, ketika mereka sudah naik sepeda merasakan ada jalurnya, ada fase, dan tapi begini juga, ini harus belajar nih. Sebagian dari kita masih belum merasa bertanggung jawab untuk berbagi jalan. Nah. Jalan itu ada jalan untuk kaki, ada jalan untuk sepeda, ada jalan untuk yang bermotor, ada jalan untuk kendaraan umum. Hormati masing-masing tempat itu, sehingga semua selamat. Nah, penghormatan ini yang harus dilatih. Gak mungkin otomatis, gak bisa kita bikin jalur terus otomatis semua orang taat, gak mungkin. Tapi pelan-pelan kita lakukan pembelajaran secara kolektif. Iya, dan saya yakin Bapak Ibu yang saat ini mendengarkan pasti ya harus tahu ya jalur mana jalur sepeda. Jangan terabas lagi trotoar saking lebarnya. Wah, dikira ini tambah jalan untuk sepeda motor nih. Tapi jangan ya. Dan jangan parkir di trotoar. Nah, jangan jualan juga di trotoar sekarang. Kita ini sekarang petugas-petugas kita itu mentertibkan tiap hari begitu banyak orang yang parkir di trotoar. Nah,
itu meningkatkan pendapatan kita karena dendanya di situ. Tapi kan kita nggak kepengen dapat pendapatan dari denda gitu. Ya, intinya menghormati semua pengguna jalan ya, karena sudah banyak sekali yang terintegrasi. Nah, belum lagi masalah antar modanya juga integrasi sekali, Pak. Ya. Yang dari mulai tadinya mungkin tadi kita bicara satu persatu, MRT, kemudian stasiun, ada juga yang akhirnya dari stasiun kita langsung bisa naik yang namanya ojol misalnya, sudah ada hub-hubnya di situ, kemudian bisa naik, kemudian MRT lagi, bisa naik lagi Transjakarta. Jadi intinya sudah banyak sekali stasiun-stasiun utamanya yang mendapatkan penataan ya Bang Anies. Ya, nah stasiun-stasiun juga begitu. Jadi sudah begitu. Kita Jakarta ini punya lebih dari 50 stasiun seputar Jakarta. Tetapi tidak tersambungkan dengan angkutan darat lainnya. Nah, selama ini kita bicara dengan KAI dan alhamdulillah sangat senang sekali karena PT KAI itu sangat suportif. Mereka kemudian bekerja bersama kita. Mereka juga punya kepentingan bahwa supaya para penumpang itu mudah untuk pindah ke kendaraan lain. Kami punya kepentingan jalur-jalur dekat stasiun itu nggak macet. Kenapa? Karena angkutan umumnya bisa masuk ke dalam stasiun. Jadi dengan begitu lalu lintasnya lancar, penumpangnya mudah transfer. Jadi apa kata kuncinya? Ini Daniar yang saya sering sampaikan di awal. Setiap kali kita bekerja, boleh saja kita punya pemikiran yang panjang, rumit, kompleks, oke? Tapi harus punya 1-2 kata kunci yang semuanya bisa pegang itu sebagai rujukan. Ketika membangun sesuatu, ada kata kuncinya nih, apa? Nah, untuk transportasi, kata kuncinya 1, integrasi. Ketika membangun stasiun, terintegrasi nggak dengan yang lain? Kalau nggak, yuk bikin integrasi. Membangun jalur kereta api, terintegrasi nggak dengan yang lain? Ayo dibangun integrasi. Rutenya ditentukan, di sini rutenya. Selama ini kita nggak memikirkan apakah kalau lewat rute ini bisa transfer apa tidak. Sekarang harus bisa transfer. Harus bisa pindah antar moda. Jadi kata kunci integrasi, walaupun di belakang itu ada teori yang rumit, ada konsep yang kompleks, tapi harus ada satu kata kunci. Jadi bagi semua orang yang bertugas, ketika dia melakukan eksekusi, dia bisa ngecek, ini terintegrasi nggak ya? Terintegrasi nggak ya? Nah, stasiun-stasiun itu yang sekarang menjadi mudah untuk pindah antar moda transportasi, karena kemudian dikasih satu kata kunci, integrasi. Jadi begitu lihat stasiun, oh iya stasiunnya berdiri sendiri nih, nggak nyambung sama bis, nggak nyambung sama Mikrotrans, yuk kita sambungin. Jadi dengan ada seperti itu, rencana apapun dinilai, diukur dengan kata-kata kunci yang menjadi pedoman untuk bisa sukses. Ya. Integrasi kemudian juga kolaborasi. Nah, saya dengar juga bahwa akhirnya tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun peringkatnya ya, Bang Anies ya. Betul. Dulu selalu peringkat 3 besar. Ya. Sekarang akhirnya sudah turun. Betul. Kita bersyukur sekali. Jadi Jakarta ini saya lihat datanya nih ya, biar nggak salah. Iya. Jadi kita itu di Jakarta merasa bersyukur karena dulu 2017 Jakarta ini kota termacet di dunia nomor 3. Nomor 3 itu ya kita seneng nomor atas, tapi jangan kalau kemacetan. Iya dong, aduh. Jadi Macet kalau, tuh udah bikin pusing segala macam ya, udah ya, kerja terlambat. Jadi kita itu. Nah, terus kemudian tahun 2018 peringkat kita turun. Jadi nomor 7. Alhamdulillah. Terus kemudian tahun 2019 peringkat kita udah turun lagi nomor 10, tapi masih 10 besar. 10 besar dunia. Tahun 21 kita menjadi peringkat 31 dunia dan sekarang nomor 46. Wow, itu boleh dong ya, kita apresiasi bersama ya. Dan ini adalah kerja semuanya. Ya. Ini terjadi kenapa? Karena kita yang pada pindah ke kendaraan umum. Seperti Daniar yang dulu naik kendaraan pribadi pindah kendaraan umum. Jadi ini bukan hasilnya gubernur. Ini adalah hasil kerja seluruh warga Jakarta. Yang tadi yang hanya 350.000 naik kendaraan umum menjadi 1 juta naik kendaraan umum, itu 650.000 orang itu pindah tuh ke kendaraan umum. Dan ukuran ini dari namanya TomTom Traffic Index. TomTom Traffic Index itu menilai secara digital